Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saudara-saudara, kita akan belajar kembali ya firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, mohon campur tangan Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menjelaskan dan memberitakan firman Tuhan. Tolong juga kami yang mendengarkan dan belajar sehingga kami sama-sama Tuhan boleh menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kitab Hagai pasal 2 ya. Pasal 2 ini pembelajaran kitab Hagai yang terakhir ya. Saya mengulang sedikit. Kitab Hagai ditulis ya karena bangsa Israel mereka pada saat setelah 70 tahun dalam masa pembuangan, mereka kembali ya dan mereka kembali membangun rumah Tuhan. Waktu mereka meletakkan dasar batu pertama, mereka meneruskan pembangunan ini, tiba-tiba mereka mendapat tantangan, saudara, dari orang-orang Samaria, ya, karena orang Samaria hendak membantu, tapi Zerubabel tidak mengizinkan, dan mulailah ada tantangan dari dalam dan dari luar, menggunakan kekuatan politik dan lain sebagainya, sehingga pembangunan Bait Allah ketika mereka pulang dari tanah pembuangan ini mengalami keterlambatan sekitar mungkin 14-16 tahun, kira-kira demikian, saudara. Dalam keterlambatan pembangunan ini, ya mereka mulai sibuk untuk membangun rumah mereka masing-masing. Ya, sepertinya tidak ada masalah, kan kita sedang mengalami tantangan, tetap masalah. Jadi ya sah-sah saja kalau kita mulai membangun rumah sendiri ya, dan mereka memapani rumah mereka dengan begitu baik. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Hagai untuk menyampaikan pesan ini. Itulah yang sedang kita baca di kitab Hagai pasal 1 dan pasal 2. Saya sudah menjelaskan pasal 1 dan pasal 2. Ya. Pasal 2 di ayat 1 sampai 10 kita sedang belajar bagaimana ya mereka melihat pembangunan yang saat mereka lakukan itu tidak sebanding dengan di zamannya Salomo. Ya, karena Salomo adalah raja yang hebat sekali, kaya sekali, sehingga bangunannya begitu mewah, baik, ya kelihatan secara mata sangat megah. Tapi Tuhan memberikan teguran. Yang megah bagi Tuhan bukan hal yang demikian. Ya, kepunyaan Tuhanlah emas, perak, dan lain sebagainya. Tuhan gampang memberikan segala-galanya. Bagi Tuhan kemegahan yang sejati adalah bagaimana membangun dengan cara kerjanya Tuhan. Ya, dengan maunya Tuhan, dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika mereka sudah hati mereka ingin berbalik kepada Tuhan, ingin kembali bekerja, ternyata ada tantangan baru. Itulah yang akan kita baca, saudara, di pasal 2 ayat 11 dan seterusnya. Baik, kita akan mulai ayat ini. Saudara, saya akan bacakan untuk kita ya, pasal 2 ayat 11 dan 12. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Nah, saudara, kalau kita ingin membangun ya keuangan, mungkin kita perlu konsultan yang tepat, konsultan keuangan. Ya, untuk pajak kita butuh konsultan pajak di perusahaan. Kalau bangunan tentu kita perlu konsultan bangunan, saudara. Demikian juga orang-orang yang mau bekerja melayani pekerjaan Tuhan, membangun kehidupan rohaninya, maka saudara perlu konsultan yang tepat. Dalam hal ini Tuhan katakan, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Karena itu saudara, ada begitu banyak orang-orang Kristen hari ini yang saya mohon maaf hidupnya amburadul, saudara ya. Karena apa? Ya konsultasinya masalah rohani, konsultasinya dengan pebisnis, dengan orang-orang lain yang bukan notabene adalah hamba-hamba Tuhan, ya, yang memang diutus Tuhan ya dalam sebuah, pada saat ini mungkin sebuah gereja dan lain sebagainya. Makanya di dalam Malaki pasal 2 ayat 7 di situ dikatakan, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ya.
Cari orang yang tepat. Di Deeper kita ada growing class, ya, pemuritan. Ya, diajar, dituntun step by step, saudara. Ya, semua orang-orang hebat dunia, saudara perhatikan, punya pelatihnya, saudara. Ya. Demikian juga orang yang rindu ingin membangun kehidupan rohaninya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Ya, ini kesalahan pertama mereka, saudara. Ya, tanyakan, ya, waktu ingin membangun rumah Tuhan, ya, itu ada aturan mainnya. Ya, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, itu semua ada ukurannya dan lain sebagainya. Ya. Jadi Anda yang ingin membangun rumah Tuhan, membangun kehidupan rohani Anda, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, konsultasikan dengan memang orang yang tepat, saudara. Ya. Nah, saudara, sebenarnya apa sih masalah mereka saat memulai bangunan bait Allah itu? Kita akan lihat di ayat selanjutnya, ayat 13 sampai 15. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Ternyata saudara, mereka ingin melakukan, mereka terlibat dalam melakukan dalam pekerjaan pembangunan itu, tetapi mereka tidak meninggalkan kehidupan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak, ya, kita juga anak Tuhan. Kita merasa bahwa waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita sudah masuk dalam rencana Tuhan. Sumbang untuk gereja, ya, sumbang untuk yayasan, panti asuhan, ya, berbagi lain dan sebagainya. Kita merasa dengan perbuatan itu kita dikuduskan. Tuhan sudah senang. Saudara, ya, ini tidak bisa diganggu-gugat. Kalau saudara ingin membangun kehidupan rohani, Anda perlu yang namanya kekudusan, kesucian, tinggalkan kenajisan, tidak bisa dikompromi. Ya. Jangan pikir semua yang kita buat untuk Tuhan itu otomatis menyucikan hidup kita, ya, membuat Tuhan senang, saudara. Ini yang ditegur Tuhan lewat Nabi Hagai kepada bangsa itu. Ya, ini najis, ada sesuatu yang tidak berkenan. Kau melayani aku, kau membangun pekerjaan Tuhan, tapi ternyata ada begitu banyak kehidupanmu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, kesucian itu adalah bicara tentang bebas dari dosa. Kenajisan itu kekotoran, kecemasan. Makanya dalam Imamat 19 ayat 2 dikatakan di situ, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bahkan Wahyu mencatat, ya, tidak akan masuk ke dalamnya, ya, tempat kemah sejati, rumah Tuhan, ya, kerajaan surga, sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian dan lain sebagainya, saudara. Ya, betapa penting, saudara, ya, kebenaran, kekudusan, meninggalkan kenajisan. Ya, jadi orang yang ingin membangun rumah Tuhan, perhatikan hal ini. Membangun kehidupan rohani kita sebagai rumah Tuhan. Hati-hati dengan masalah kekudusan, kenajisan, saudara. Saudara, saya mentipologikan, kalau saudara baca dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat dari ayat 11, 12, 13, 14 di situ, ya, untuk melayani rumah Tuhan, imam-imam, salah satu syaratnya mereka harus menjaga kekudusan, saudara. Waktu mereka menjaga, ayat 14, 2 Tawarik 5, 14, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ya, ada kemuliaan Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan itu bicara kehormatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, ya, dan yang terbaik dari Tuhan, ya, akan memenuhi dalam ibadah-ibadah, pelayan-pelayan yang kita kerjakan. Tapi sebaliknya, hati-hati, kenajisan justru merusak ini semua, saudara. Makanya Pengkhotbah 10 ayat 1 katakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Pengkhotbah 9 ayat 18, hikmat lebih baik daripada alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Nah, saudara pernah mendengar bukan, setitik nila rusak susu sebelanga. Ya. Perbuatan kenajisan sedikit saja merusak pekerjaan Tuhan, saudara. Ya. Maka ini tim-tim pelayan khususnya yang melayani dalam Tuhan ini perlu diperhatikan baik-baik. Ya. Ya. Jaga. Saudara juga yang membangun kehidupan rohani, saudara. Ya. Ada satu filosofi, saudara. Orang sehat itu tidak bisa transfer kesehatannya. Ya.
Orang sehat tidak bisa transfer kesehatannya, tetapi orang sakit dengan mudah menularkan sakitnya. Hari ini kita sedang mewabah virus corona, saudara lihat ya. Virus itu bisa menyebar, tapi kesehatan kita tidak mudah kita untuk kasih kesehatan buat orang lain ya. Dan tidak bisa, saudara. Ya. Tapi kalau kena najisan itu gampang sekali. Ya. Makanya hati-hati para mentor, orang-orang yang ingin mengajar firman Tuhan, orang-orang yang dikasih kedudukan penting dalam pelayanan, ya, lagi membimbing orang, kalau hidupmu tidak kudus, tidak benar, itu akan transfer pada orang-orang yang engkau layani. Ya, engkau juga yang sedang dimuridkan, dibimbing sama seseorang, ya, mencari seseorang menjadi panutanmu, teladanmu, hati-hati, ya. Berdoa sama Tuhan, kau dapatkan orang-orang yang kudus, yang benar, yang hidup benar, takut akan Tuhan, ya, sehingga engkau tidak ditransferkan ya, virus-virus yang tidak berkenan, ya, yang bukan datangnya dari Tuhan. Saudara, Yesus lebih lanjut lagi mengajarkan tentang kekudusan dan kenajisannya. Dengar dan camkanlah, bukannya masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Matius 15:18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, saudara, Yesus mengajarkan tentang kenajisan. Saudara, ternyata kenajisan itu asalnya dari dalam, dari hati. Ya. Jadi kalau ingin membangun kehidupan rohani, bangunlah dari dalam, dari hati dulu kita bangun, saudara. Ya, ada banyak orang rajin ke gereja, rajin pelayanan segala macam, tapi mulutnya, saudara, ya, keluar bahasa-bahasa yang kotor dan lain sebagainya. Cek kembali hatimu. Ya, di kantormu engkau mengambil ya bahasa-bahasa yang bukan dari firman Tuhan keluar dari mulutmu. Cek hatimu, saudara. Ya, kau merasa engkau orang Kristen, tapi engkau lihat apa yang keluar dari mulutmu, dari pikiranmu, itu berasal dari hati. Itulah yang menyebabkan kenajisan, saudara. Jadi kalau ingin cek apakah kita najis atau tidak, lihat saja, saudara, apa yang keluar dari hidup kita, dari tindakan, dari perilaku, dari kata-kata kita, saudara. Itu berasal dari hati kita. Kalau itu bersih, saudara, jagalah hatimu dari segala sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kalau itu bersih, hatimu bersih, saudara, bisa dipastikan bahwa hidupmu kudus dan benar di hadapan Tuhan. Ya, saya lanjutkan, saudara. Ya, apa saja janji Tuhan bagi orang yang mau membangun rumah Tuhan dengan aturan main Tuhan. Sekali lagi ya, ada begitu banyak orang yang ingin masuk, yang ingin membantu pelayanan, ingin bekerja bagi Tuhan, tapi tidak ingin pakai aturan main Tuhan. Suka-suka dia, saudara. Ya. Tapi Tuhan bilang, ini janji untuk orang yang mau ikut aturan main Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan, membangun kehidupan rohani kita, tapi ikut dengan aturan main Tuhan. Ya, ayat 16-20. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Saudara, firman Tuhan bilang, kalau engkau mau membangun sesuai dengan aturan Tuhan, perhatikanlah, bandingkanlah, engkau buat penelitian, benar tidak? Ya, Tuhan akan memberikan berkat, saudara, kepadamu. Ya, wow, saudara, bukankah berkat adalah salah satu yang kita harapkan selama hidup? Ya, saya ingin katakan, bagi orang yang mengenal Tuhan, masalah, tantangan, dan lain sebagainya, itu juga berkat. Ya, Pemazmur mengatakan, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, tapi bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, semua ya masalah akan menjadikan stres. Ya, suka ada keberuntungan saja, kebaikan saja, kenikmatan saja, dia pun bisa merasa stres, apalagi masalah. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar, tidak melakukan pembangunan dengan benar, saudara. Ya, akhirnya comot sana, comot sini, pengertiannya tidak menyeluruh, tidak utuh, saudara. Ketika ada badai, jatuh, goyang. Ya. Janji Tuhan pada orang yang mau membangun dengan benar, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, apa janji Tuhan bagi orang yang mengambil tanggung jawab pembangunan rumah Tuhan? Yang mengambil tanggung jawab, saudara. Nah, saudara, ayat 21 yang terakhir sampai 24. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel Bupati Yehuda
Begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang-balikan tata raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Seltil, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, ini janji Tuhan bagi orang yang masuk dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Zerubabel adalah bupati Yehuda saat itu, ya, yang menangani permasalahan pembangunan rumah Tuhan secara politik maupun secara ritual. Ada Imam Yosua, saudara, ya. Saudara, ini janji Tuhan kepada Zerubabel. Ini juga janji Tuhan kepada Anda dan saya yang mau terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Mungkin engkau kepala keluarga, engkau terlibat sebagai pemimpin membangun kerohanian keluargamu, seisi rumahmu. Di kantor engkau kepala pemimpin, mungkin tidak ada orang yang mengenal Tuhan, mungkin engkau salah satunya. Engkau pemimpin, ya, untuk membangun kerohanian orang-orang yang ada di kantor, di tempat kerjamu, ya, dimanapun kau berada, di tempat studi dan lain sebagainya, saudara. Kalau engkau mau mengambil tanggung jawab ini untuk membangun rumah Tuhan, Tuhan berjanji, saudara, memang sukar, sulit, banyak tantangan, saudara, perhatikan di situ, ya. Tuhan akan menunggang-balikan tata raja-raja, memudahkan kekuasaan kerajaan bangsa. Ini bicara apa? Bahwa tantangan kita itu levelnya level kelas dunia, saudara. Sehingga Tuhan pun akan beracara, Tuhan yang akan membantu Anda, menyertai kita, saudara. Ya. Tuhan akan menunggang-balikan setiap permasalahan-permasalahan, ya, tantangan yang terhadapi dengan kekuatan kemampuan yang daripada Tuhan, saudara. Ini janji Tuhan kepada Zerubabel, kepada orang-orang yang mau bertanggung jawab, saudara. Bukan cuma itu, Tuhan bilang, aku akan menjadikan engkau cincin meterai. Cincin meterai pada saat itu adalah lambang kekuasaan yang diberikan oleh seorang raja kepada seseorang untuk menangani sebuah masalah, saudara. Tuhan memberikan kuasa itu, saudara. Engkau mungkin di rumah tanggamu, Tuhan akan memberikan kuasa engkau untuk membangun istri anak-anakmu, kuasa untuk menguatkan, meneguhkan, memotivasi mereka kembali. Di kantormu engkau akan diberikan kuasa sebagai pemimpin yang berotoritas, berintegritas. Ada kuasa dalam hidupmu, saudara. Kalau engkau mau mengambil tanggung jawab sebagai orang yang ikut terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, pembangunan rohanimu, saudara. Ini janji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ini, ya, pesan-pesan dalam kitab Hagai, saudara. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, mau berdoa, Tuhan. Kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, hati kami digerakkan, Tuhan. Kami akan mengambil keputusan untuk meninggalkan hal yang tidak benar, hal yang najis, Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Kami mau mengambil keputusan juga untuk terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, terutama dalam pembangunan kehidupan rohani kami semua, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang